Sebagai contoh, hari ini adalah hari terakhir di bulan April. Tak terasa 1 bulan itu berjalan begitu cepat. Tahu-tahu sudah akhir bulan. Tahu-tahu sudah 4 bulan hampir kita lewati sepanjang tahun ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan perjalanan hidup kita dengan senantiasa mempersilakan Yesus masuk ke dalam relung hidup kita. Kita hidup dalam Yesus. Kita hidup bersama Yesus. Kita berjalan bersama Yesus. Selama ini terjadi, perjalanan hidup kita selalu menyenangkan. Ada kesulitan, ada problem, tetapi Yesus selalu terlibat dalam segala persoalan hidup kita. Sehingga hidup tidak menjadi beban. Hidup tidak terasa berat. Hidup tidak terasa melelahkan. Karena Yesus bersama kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita memasuki akhir pekan, pekan Paskah kedua. Sekaligus kita memasuki akhir bulan April. Mari kita bersyukur kepada Allah, penyelenggara hidup kita, terutama selama sebulan terakhir. Ia yang selalu menyertai perjalanan hidup kita. Mari kita siapkan perayaan ini dengan lebih dahulu mohon ampun atas segala kekurangan, kesalahan, dan dosa, agar perayaan syukur dan doa-doa kita berkenan kepada Allah. Kita nyatakan bersama tobat kita, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, akan saya padalah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah membuka pintu kerahiman-Mu dengan menganugerahkan Sang Juru Selamat kepada kami. Pandanglah anak-anak-Mu ini dengan penuh kasih, agar semua orang yang percaya kepada Kristus Putra-Mu dianugerahi kebebasan sejati serta keselamatan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Di kalangan jemaat di Yerusalem, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena dalam pelayanan sehari-hari, pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus,
seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul. Lalu para rasul pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus penuh tali. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa-jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kristus pencipta semesta alam telah bangkit. Ia penuh belas kasih kepada umat manusia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Setelah mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Ini Aku, jangan takut." Mereka lalu mempersilakan Yesus naik ke perahu, dan seketika itu juga perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup adalah sebuah perjalanan. Jalani itu. Masalahnya ialah bagaimana menjalaninya. Para murid mengungkap fakta. Pertama,
ketika mereka menempuh perjalanan ke Kapernaum tanpa Yesus. Perjalanan melalui laut dengan perahu, mereka terancam akan binasa karena laut bergelora dan angin kencang. Saat itu mereka panik, mereka khawatir, mereka ketakutan. Kedua, ketika mereka mempersilakan Yesus yang mendekati mereka dengan berjalan di atas air karena ditinggal oleh para muridnya. Dan kemudian Yesus naik ke perahu itu, dikatakan oleh penginjil, seketika itu juga perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Apa arti ini? Apa pesan di balik kata-kata ini? Para murid menempuh perjalanan bersama Yesus, dan perjalanan mereka tidak melelahkan. Karena seperti sekejap saja mereka sudah sampai di pantai yang mereka tuju. Waktu tempuh terasa sangat cepat. Tak terasa. Sebagai contoh, hari ini adalah hari terakhir di bulan April. Tak terasa satu bulan itu berjalan begitu cepat. Tahu-tahu sudah akhir bulan. Tahu-tahu sudah 4 bulan hampir kita lewati sepanjang tahun ini. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan perjalanan hidup kita dengan senantiasa mempersilakan Yesus masuk ke dalam relung hidup kita. Kita hidup dalam Yesus, kita hidup bersama Yesus, kita berjalan bersama Yesus. Selama ini terjadi, perjalanan hidup kita selalu menyenangkan. Ada kesulitan, ada problem, tetapi Yesus selalu terlibat dalam segala persoalan hidup kita, sehingga hidup tidak menjadi beban, hidup tidak terasa berat, hidup tidak terasa melelahkan. Karena Yesus bersama kita. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Ya Bapa, aku menghendaki agar semua orang yang Kau serahkan kepadaku tinggal bersama aku di tempat aku berada, supaya mereka memandang kemuliaan yang telah Engkau berikan kepadaku. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Putra-Mu menghendaki kami merayakan perjamuan ini sebagai kenangan akan Dia. Semoga perayaan ini semakin mengobarkan cinta kasih kepadamu dan selalu memberikan kekuatan baru dalam melanjutkan perjalanan hidup kami bersama dengan Yesus Kristus Putra-Mu, pemimpin hidup kami dari dahulu hingga kini dan untuk sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dan segala aktivitas sepanjang hari di akhir pekan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai, misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.